pemuda yang menolak harta haram. Lalu Allah membukakan rezeki dari arah yang tak disangka. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Ia dikenal sebagai pribadi yang pendiam, rajin bekerja dan selalu menjaga salat 5 waktu. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Ahmad menjadi satu-satunya tulang punggung bagi ibunya yang sudah renta. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ahmad berangkat mencari pekerjaan. Kadang ia menjadi buruh angkut di pasar, kadang membantu petani memanen padi, dan sesekali bekerja sebagai kuli bangunan di desa sebelah. Tidak ada pekerjaan tetap, sehingga penghasilannya pun tidak menentu. Ada hari-hari ketika ia pulang, membawa cukup uang untuk membeli beras dan lauk sederhana. Namun tidak sedikit pula hari ketika ia pulang hanya dengan wajah lelah dan tangan kosong. Meski hidup dalam kekurangan, Ahmad tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Ia hanya mengangkat kedua tangannya setiap selesai salat. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui keadaanku. Berikanlah aku rezeki yang halal meskipun sedikit. Jangan Engkau biarkan aku mengambil sesuatu yang Engkau murkai. Doa itu ia ulangi setiap hari. Suatu sore, ketika Ahmad pulang dari pasar, ia melihat ibunya sedang duduk di beranda rumah bambu mereka. Wajah sang ibu tampak pucat. "Ahmad, beras kita tinggal segenggam," ucap ibunya dengan suara pelan. Ahmad tersenyum, meski hatinya terasa sesak. "Insya Allah besok Allah akan memberi jalan, Bu." Malam itu mereka hanya makan bubur encer. Bahkan lauknya hanyalah garam dan sedikit sambal yang tersisa. Sebelum tidur, Ahmad membaca beberapa ayat Al-Quran. Ia teringat firman Allah bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ayat itu menenangkan hatinya. Di sisi lain desa, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Haji Karim. Ia memiliki banyak toko, gudang, dan kebun. Namun tidak semua hartanya diperoleh dengan cara yang benar. Banyak orang mengetahui bahwa sebagian usahanya dipenuhi kecurangan. Meskipun tidak ada yang berani berbicara, suatu hari Haji Karim mendengar tentang kejujuran Ahmad. "Pemuda itu pekerja keras," kata salah seorang pegawainya. "Dia tidak pernah mengambil hak orang lain." Haji Karim tersenyum tipis. "Besok panggil dia. Aku sedang membutuhkan orang yang bisa dipercaya." Keesokan paginya, seorang utusan datang ke rumah Ahmad. "Haji Karim ingin bertemu denganmu." Ahmad terdiam. Ia tidak pernah membayangkan seorang saudagar kaya memanggil dirinya. Dalam hati ia berharap mungkin inilah jawaban dari doa-doanya selama ini. Tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, Ahmad melangkah menuju rumah besar milik Haji Karim. Sementara ibunya hanya mampu berdoa dari kejauhan. "Ya Allah, jika pekerjaan itu baik untuk anakku, mudahkanlah. Namun jika di dalamnya ada keburukan, lindungilah dia dari segala godaan." Ahmad tiba di rumah megah milik Haji Karim. Halamannya luas, dipenuhi kendaraan dan para pekerja yang sibuk. Keluar masuk membawa berbagai barang dagangan. Seorang pelayan mengantarnya menuju ruang tamu yang dihiasi perabotan mewah. Tak lama kemudian, Haji Karim datang dengan senyum ramah. "Ahmad, aku sering mendengar tentang kejujuranmu," katanya. "Aku membutuhkan orang sepertimu untuk mengawasi gudang dan mencatat keluar masuk barang. Gajimu akan 5 kali lipat dari penghasilanmu sekarang." Mata Ahmad membelalak. Jumlah itu cukup untuk mengobati ibunya, memperbaiki rumah, bahkan menabung untuk masa depan. Ia mengucapkan syukur dalam hati. Namun sebelum menerima tawaran itu, Ahmad bertanya dengan sopan, "Haji, apakah saya boleh mengetahui jenis usaha yang akan saya kelola?" Haji Karim tersenyum tipis. "Kau tidak perlu banyak bertanya. Tugasmu hanya mencatat. Soal barang dan urusan lainnya, biarkan menjadi tanggung jawabku." Jawaban itu membuat hati Ahmad sedikit gelisah. Hari pertama bekerja, ia mulai memeriksa gudang.
Di sana ia melihat beberapa karung berisi beras berkualitas rendah dipindahkan ke kemasan berlabel premium. Minyak goreng yang hampir kedaluarsa juga diganti tanggalnya sebelum dikirim ke pasar. Dadanya berdebar. "Ini bukankah penipuan?" gumamnya pelan. Seorang pegawai senior menepuk bahunya. "Tak usah dipikirkan. Semua orang di sini sudah tahu. Kau hanya perlu mencatat seperti yang diperintahkan." Ahmad terdiam. Di satu sisi, ia teringat ibunya yang sedang kesulitan di rumah. Di sisi lain, ia sadar bahwa setiap angka yang ia tulis akan menjadi bagian dari kebohongan yang merugikan banyak orang. Malam itu, Ahmad pulang dengan hati yang sangat berat. Dalam sujudnya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku menukar ridhamu dengan dunia yang hanya sementara." Keesokan harinya, Ahmad kembali bekerja. Sejak pagi, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Setiap kali melihat tumpukan barang di gudang, ia teringat bahwa di balik kemasan-kemasan itu ada banyak orang yang akan dirugikan. Menjelang siang, Haji Karim memanggilnya ke ruang kerja. "Bagaimana? Sudah mulai terbiasa?" tanyanya sambil tersenyum. Ahmad menarik napas panjang. "Maaf Haji, saya ingin bertanya sekali lagi. Apakah semua barang yang keluar dari gudang ini benar-benar dijual sesuai kualitasnya?" Senyum Haji Karim perlahan memudar. "Ahmad, dunia ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Dalam bisnis, yang penting untung. Semua pedagang juga melakukan hal yang sama. Tapi Haji, bukankah Rasulullah mengajarkan agar kita jujur dalam berdagang?" Haji Karim berdiri dari kursinya. "Kalau kau terlalu banyak memikirkan halal dan haram, kau akan tetap miskin seumur hidup." Ucapan itu menghantam hati Ahmad. Ia terdiam beberapa saat, lalu menundukkan kepala. "Haji, saya berterima kasih atas kesempatan ini. Tetapi saya tidak sanggup menjadi bagian dari sesuatu yang saya yakini salah." Haji Karim menatapnya dengan heran. "Kau yakin? Gaji sebesar itu kau lepaskan begitu saja? Ingat ibumu yang sedang kesulitan." Ahmad mengangguk perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya lebih takut kehilangan keberkahan daripada kehilangan pekerjaan." Tanpa menunggu jawaban, Ahmad melepas tanda pengenal yang baru sehari ia kenakan, meletakkannya di atas meja, lalu berpamitan dengan sopan. Saat melangkah keluar dari rumah megah itu, angin sore berembus pelan. Kantongnya kosong, tetapi dadanya terasa lebih lapang. Di sepanjang perjalanan pulang, ia hanya mampu beristighfar. "Ya Allah, Engkau menjadi saksi bahwa aku meninggalkan ini karena ingin menjaga agama-Mu. Aku tidak tahu dari mana rezekiku akan datang, tetapi aku yakin janjimu tidak pernah ingkar." Langkah Ahmad terasa semakin berat ketika ia mendekati rumahnya. Ia membayangkan wajah ibunya yang penuh harapan menunggu kabar tentang pekerjaan baru itu. Di dalam saku bajunya tidak ada uang, hanya tasbih kecil pemberian almarhum ayahnya. Sesampainya di rumah, sang ibu menyambut dengan senyum lembut. "Bagaimana nak? Apakah pekerjaanmu berjalan lancar?" Ahmad terdiam sejenak. Ia tak ingin membuat ibunya kecewa, tetapi ia juga tidak ingin menyembunyikan kebenaran. "Maafkan Ahmad, Bu." Ahmad memutuskan berhenti. Senyum sang ibu perlahan menghilang. "Berhenti? Mengapa?" Ahmad menceritakan semua yang ia lihat di gudang milik Haji Karim, tentang barang yang dipalsukan, timbangan yang dimanipulasi, dan kebohongan yang merugikan banyak orang. Ia juga menjelaskan bahwa ia tidak sanggup menerima gaji yang berasal dari jalan seperti itu. Sang ibu terdiam, air matanya menetes perlahan. Ahmad menundukkan kepala. "Maafkan Ahmad, mungkin Ahmad telah mengecewakan ibu." Namun di luar dugaan, sang ibu menggenggam tangan anaknya dengan erat. "Tidak nak, justru hari ini ibu bangga kepadamu." Ahmad mengangkat wajahnya.
Ibu lebih rela makan singkong setiap hari daripada melihat anak ibu tumbuh dengan harta yang tidak diberkahi Allah. Ucapan itu membuat air mata Ahmad jatuh tanpa mampu dibendung. Malam itu mereka hanya berbuka dengan air putih, hangat dan sepotong ubi rebus yang diberikan seorang tetangga. Meski sederhana, Ahmad merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebelum tidur, Ibu Ahmad berdoa dengan suara lirih, "Ya Allah, Engkau telah melihat pengorbanan anakku. Jangan biarkan ia berharap kepada manusia. Bukakanlah pintu rezekimu yang halal, penuh keberkahan, dan datang pada waktu terbaik menurutmu." Di luar rumah, hujan mulai turun perlahan. Ahmad memandang langit dari balik jendela bambu sambil berbisik, "Aku percaya ya Allah, pertolonganmu mungkin sedang menuju ke rumah kami." Keesokan paginya, udara desa masih terasa sejuk setelah hujan semalam. Ahmad terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Seperti biasa, ia mengambil air wudhu, lalu membangunkan ibunya dengan lembut. Usai menunaikan salat subuh berjamaah di musala kecil dekat rumah, Ahmad tidak langsung pulang. Ia duduk sejenak, menundukkan kepala, lalu membaca beberapa ayat Al-Quran. Hatinya memang masih dipenuhi kekhawatiran, tetapi ada keyakinan yang perlahan tumbuh bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang menjaga kehalalan rezekinya. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Pak Rahman, seorang petani tua yang dikenal sederhana dan jujur. "Ahmad, aku mendengar kau meninggalkan pekerjaan di rumah Haji Karim," kata Pak Rahman. Ahmad hanya tersenyum kecil. "Benar Pak, saya tidak sanggup melanjutkannya." Pak Rahman mengangguk pelan. "Anak muda, tidak semua orang berani mengambil keputusan seperti itu. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik." Ahmad mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan langkahnya. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang batuk cukup keras. Wajah beliau tampak semakin pucat. Ahmad segera mengambil air hangat dan membantu ibunya duduk. "Ahmad tidak usah mengkhawatirkan ibu," ujar sang ibu sambil tersenyum lemah. "Allah selalu menjaga kita." Meski berusaha terlihat tenang, hati Ahmad dipenuhi kegelisahan. Ia tahu ibunya membutuhkan obat, tetapi uang yang dimilikinya bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tanpa membuang waktu, Ahmad kembali berkeliling desa mencari pekerjaan. Ia menawarkan tenaga kepada para petani, tukang bangunan, bahkan pemilik warung. Namun hari itu seolah menjadi ujian yang berat. "Maaf Ahmad, kami belum membutuhkan pekerja." Jawaban serupa ia dengar berkali-kali. Menjelang sore, langkahnya semakin pelan karena lelah dan lapar. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah dompet kulit berwarna coklat tergeletak di dekat semak. Ahmad mengambilnya dan membuka perlahan. Matanya membelalak. Di dalamnya terdapat uang dalam jumlah yang sangat besar, beberapa kartu identitas, serta sebuah buku kecil. Untuk sesaat, pikirannya bergejolak. Uang sebanyak itu cukup untuk membeli obat bagi ibunya, melunasi utang kecil mereka di warung, bahkan memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa bulan. Namun Ahmad segera menarik napas panjang. "Ini bukan milikku," bisiknya pelan. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Ya Allah, jangan jadikan ujian ini sebagai sebab aku tergelincir setelah Engkau menguatkan hatiku." Dengan menggenggam dompet itu erat-erat, Ahmad memutuskan mencari pemiliknya. Ia belum mengetahui bahwa keputusan sederhana tersebut akan menjadi awal dari pertolongan Allah yang datang dari arah yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Ahmad memperhatikan kartu identitas yang ada di dalam dompet itu. Tertulis nama seorang lelaki bernama Yusuf, seorang pedagang kain dari kota yang sedang melakukan perjalanan ke desa-desa sekitar. Selain uang tunai, terdapat beberapa dokumen penting yang tampaknya sangat berharga. Kalau dompet ini hilang, pasti pemiliknya sedang kebingungan
gumam Ahmad. Tanpa menunda waktu, ia berjalan menuju balai desa. Barangkali ada seseorang yang mengenal nama tersebut. Sesampainya di sana, beberapa warga sedang berkumpul. "Assalamualaikum," sapa Ahmad. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Ahmad mengangkat dompet itu. "Apakah ada yang mengenal seorang pedagang bernama Yusuf? Saya menemukan dompet ini di pinggir jalan." Seorang warga tiba-tiba berdiri. Tadi siang ada pedagang dari kota yang mondar-mandir sambil bertanya kepada banyak orang. Katanya dompetnya hilang. Sepertinya sekarang ia sedang berada di musala ujung desa. Mendengar itu, Ahmad segera bergegas. Sesampainya di musala, ia melihat seorang pria parubaya duduk dengan wajah pucat. Kedua tangannya menutupi wajah, sementara bibirnya terus beristighfar. "Apakah Bapak bernama Yusuf?" tanya Ahmad pelan. Pria itu mengangkat kepala dengan mata yang sembab. "Iya, benar. Dari mana kamu tahu?" Ahmad mengulurkan dompet yang sejak tadi ia pegang. "Apakah ini milik Bapak?" Mata Yusuf membelalak. Ia segera membuka dompet itu dan memeriksa seluruh isinya. Uang, kartu identitas, hingga dokumen penting masih tersusun rapi. Tidak ada satupun yang berkurang. "Alhamdulillah, Alhamdulillah," ucapnya berkali-kali sambil menahan air mata. Ia memegang kedua tangan Ahmad dengan erat. "Anak muda, kau telah menyelamatkanku. Uang ini bukan hanya milikku, tetapi juga titipan untuk membayar para pemasok. Jika hilang, aku tidak tahu bagaimana harus mempertanggungjawabkannya." Yusuf lalu mengambil beberapa lembar uang dan menyodorkannya kepada Ahmad. "Terimalah, ini hadiah untuk kejujuranmu." Ahmad tersenyum lembut, lalu menggeleng. "Maaf Pak, saya hanya mengembalikan hak pemiliknya. Saya tidak ingin dibayar untuk sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban saya." Yusuf memandang Ahmad dengan kagum. "Di zaman seperti sekarang, masih ada orang sejujur dirimu." Ahmad hanya menjawab singkat, "Saya hanya berusaha menjaga amanah. Rezeki yang Allah tetapkan untuk saya tidak akan pernah tertukar dengan milik orang lain." Mendengar jawaban itu, Yusuf terdiam cukup lama. Dalam hatinya muncul rasa hormat yang begitu besar. Ia merasa bahwa pertemuan dengan pemuda sederhana ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang belum ia pahami. Yusuf memandang Ahmad dengan penuh kekaguman. Selama puluhan tahun berdagang ke berbagai daerah, baru kali ini ia bertemu seseorang yang mengembalikan uang dalam jumlah besar tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. "Ahmad," ucap Yusuf dengan suara tenang, "bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu, Pak. Apakah hidupmu berkecukupan?" Ahmad tersenyum tipis, senyum yang menyimpan banyak perjuangan. "Alhamdulillah, saya masih diberi kesehatan. Walaupun keadaan ekonomi sedang sulit, Allah masih memberi saya kesempatan untuk beribadah." Yusuf memperhatikan pakaian Ahmad yang mulai pudar, sandal yang hampir putus, dan wajahnya yang terlihat lelah. Ia tahu pemuda itu sedang menyembunyikan kesulitannya. "Maaf jika pertanyaanku terlalu pribadi." "Tidak apa-apa, Pak. Lalu mengapa kamu tidak mengambil sedikit saja uang dari dompet ini? Tidak ada yang melihatmu." Ahmad menatap langit sore yang mulai berubah jingga. "Mungkin tidak ada manusia yang melihat, Pak. Tetapi Allah Maha melihat. Saya lebih takut mempertanggungjawabkan 1 rupiah yang bukan hak saya daripada hidup miskin di dunia." Ucapan itu membuat hati Yusuf bergetar. Ia teringat pesan almarhum ayahnya dahulu. Kejujuran adalah modal terbesar seorang pedagang. Jika modal itu hilang, maka hilang pula keberkahan. Namun dalam perjalanan hidup, Yusuf mengakui bahwa dirinya pernah beberapa kali tergoda mengejar keuntungan hingga melupakan nasihat tersebut. Pertemuan dengan Ahmad seakan menjadi pengingat yang dikirim Allah untuk dirinya. "Ahmad," kata Yusuf sambil tersenyum, "besok pagi
Maukah kamu datang ke penginapan tempatku menginap? Ada keperluan apa-apa? Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu. Jangan khawatir, ini bukan tentang hadiah uang. Ahmad mengangguk sopan. Insya Allah saya akan datang. Mereka pun berpisah. Sebelum pulang, Yusuf diam-diam bertanya kepada beberapa warga mengenai Ahmad. Hampir semua memberikan jawaban yang sama. Ahmad itu anak yang sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah jika sedang tidak bekerja. Dia merawat ibunya seorang diri sejak ayahnya wafat. Bahkan kemarin dia menolak pekerjaan bergaji besar karena tidak mau terlibat dalam usaha yang haram. Semakin banyak cerita yang didengar, semakin Yusuf yakin bahwa pemuda itu memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta. Hati yang dipenuhi iman dan kejujuran. Sementara itu, Ahmad pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ia belum mengetahui bahwa pertemuan singkat hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Allah sedang membuka pintu rezeki, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga untuk mengangkat derajatnya melalui jalan yang sama sekali tidak pernah ia rencanakan. Pagi itu, Ahmad berangkat lebih awal menuju penginapan tempat Yusuf menginap. Setelah menunaikan salat subuh, ia berpamitan kepada ibunya. Doakan Ahmad, Bu. Sang ibu mengangguk sambil tersenyum. Apapun yang Allah tetapkan hari ini, semoga itu adalah yang terbaik. Sesampainya di penginapan, Yusuf telah menunggu di teras sambil menikmati secangkir teh hangat. Begitu melihat Ahmad datang, wajahnya langsung berbinar. Yusuf mempersilahkan Ahmad duduk. Mereka berbincang cukup lama. Yusuf bertanya tentang kehidupan Ahmad, hingga alasan ia rela meninggalkan pekerjaan dengan gaji besar. Ahmad menceritakan semuanya dengan jujur, tanpa sedikit pun melebih-lebihkan keadaan. Setelah mendengar kisah itu, Yusuf terdiam beberapa saat. Lalu ia membuka tas kulit yang selalu dibawanya. Aku ingin bercerita sedikit, katanya. Aku memiliki perusahaan perdagangan bahan pangan di kota. Selama beberapa tahun terakhir, usahaku berkembang pesat. Namun semakin besar perusahaan ini, semakin sulit menemukan orang yang benar-benar jujur. Ia menghela napas panjang. Beberapa pegawai yang paling kupercaya justru menggelapkan uang perusahaan. Ada yang memalsukan laporan, ada yang menerima suap dari pemasok, bahkan ada yang mencuri barang sedikit demi sedikit. Ahmad hanya mendengarkan dengan saksama. Yusuf menatap Ahmad dengan penuh keyakinan. Aku tidak percaya itu sebuah kebetulan. Ahmad, aku ingin menawarkan pekerjaan kepadamu. Ahmad terkejut. Saya? Iya, aku membutuhkan seseorang untuk menjadi pengawas operasional di perusahaan kami, bukan karena pengalamanmu, tetapi karena kejujuranmu. Ahmad terdiam. Tawaran itu terasa begitu besar. Gajinya mungkin tidak sebesar yang ditawarkan Haji Karim. Lanjut Yusuf, aku juga akan menyiapkan tempat tinggal, membawa ibumu agar bisa tinggal. Saya ingin meminta doa dan restu dari ibu saya. Saya tidak ingin mengambil keputusan besar tanpa meminta ridanya. Yusuf tersenyum lebar. Itulah jawaban yang semakin membuatku yakin bahwa aku tidak salah memilihmu. Ia melihat ibunya sedang duduk di beranda sambil membaca Al-Quran. Wajah sang ibu masih tampak pucat, tetapi ada ketenangan yang selalu terpancar dari sorot matanya. Sang ibu menutup mushafnya dan tersenyum. Bagaimana pertemuanmu dengan Pak Yusuf, nak? Mulai dari dompet yang ia temukan, sang ibu mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Ketika Ahmad selesai bercerita, air mata sang ibu perlahan mengalir. Alhamdulillah, lirihnya. Ibu menangis. Ibu menangis karena melihat bagaimana Allah menjaga hambanya yang menjaga kehalalan rezekinya. Rezeki itu bukan tentang cepat atau lambat, bukan pula tentang banyak atau sedikit. Rezeki adalah tentang keberkahan. Sebaliknya,
Harta yang melimpah namun haram hanya akan menghadirkan kegelisahan. Ahmad mengangguk. Nasihat itu ia simpan dalam-dalam di hatinya. Pak Yusuf, katanya dengan senyum tulus, setelah meminta restu ibu dan memohon petunjuk kepada Allah, insya Allah saya menerima amanah ini. Wajah Yusuf langsung berbinar. Alhamdulillah. Ia berdiri lalu memeluk Ahmad dengan hangat. Mulai hari ini, anggaplah aku bukan hanya atasanmu, tetapi juga saudaramu. Rumah yang disiapkan Yusuf memang sederhana, tetapi bersih, nyaman, dan berada tidak jauh dari kantor perusahaan. Di hari pertamanya bekerja, Yusuf mengumpulkan seluruh karyawan. Hormatilah dia sebagaimana kalian menghormatiku. Sebagian karyawan menyambut dengan senyum. Mereka merasa heran mengapa seorang pemuda desa yang belum memiliki pengalaman justru mendapat kepercayaan sebesar itu. Mereka belum mengetahui bahwa kepercayaan sejati tidak selalu dibangun oleh kepandaian, melainkan oleh kejujuran yang telah teruji dalam setiap pilihan hidup. Hari-hari pertama bekerja menjadi pengalaman baru bagi Ahmad. Ia mempelajari sistem perusahaan dengan sungguh-sungguh. Meski belum memiliki pengalaman di dunia perdagangan, ia tidak pernah malu bertanya kepada rekan-rekan yang lebih senior. Tetapi juga bagian dari ibadah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah langsung oleh Pak Yusuf. Bahkan saat jam istirahat, ia sering makan bersama para memindahkan barang jika pekerjaan sedang menumpuk. Selama bertahun-tahun mereka terbiasa mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan. Ada yang mengubah jumlah barang dalam laporan, dan ada pula yang menerima uang pelicin agar barang tertentu didahulukan. Kini, dengan hadirnya Ahmad yang teliti dan jujur, mereka mulai merasa terancam. Suatu sore, seorang pegawai bernama Rudi menghampiri Ahmad. Ahmad tersenyum. Bukankah kita dibayar untuk bekerja dengan baik? Rudi tertawa kecil. Ia kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya. Anggap saja hadiah persahabatan. Ahmad memandang amplop itu tanpa menyentuhnya. Mulai besok, kalau ada selisih kecil dalam laporan barang, anggap saja tidak melihat. Ruangan mendadak terasa sunyi. Senyum di wajah Rudi perlahan menghilang. Kamu yakin? Saya sangat yakin. Saya pernah kehilangan pekerjaan karena memilih menjauhi yang haram. Saya tidak ingin kehilangan keberkahan hanya karena selembar amplop. Rudi menatap Ahmad dengan kesal sebelum akhirnya pergi tanpa berkata apa-apa. Malam itu, Ahmad menuliskan semua kejadian tersebut dalam buku catatan kerjanya. Ia tidak langsung melapor kepada Pap. Bukti yang jelas agar tidak menuduh siapapun tanpa dasar. Di dalam hati, Ahmad sadar bahwa ujian sebenarnya belum berakhir. Godaan akan selalu datang dengan wajah yang berbeda-beda. Ia akan tetap memilih jalan yang halal, lebih sulit daripada jalan yang penuh kemudahan sesaat. Hari demi hari berlalu, Ahmad menjalankan amanahnya dengan penuh kehati-hatian. Ia memeriksa setiap laporan, mencocokkan jumlah barang yang masuk dan keluar, serta memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai aturan perusahaan. Semakin teliti ia bekerja, semakin banyak kejanggalan yang mulai terlihat. Suatu pagi, Ahmad menemukan selisih jumlah puluhan karung beras di gudang utama. Dalam laporan tertulis, 100 karung telah dikirim kepada pelanggan. Tetapi setelah ia menghitung langsung bersama para pekerja, ternyata hanya 90 karung yang benar-benar keluar. Kemana 10 karung lainnya? Pikir Ahmad. Ia tidak langsung mengambil kesimpulan. Dengan sabar, ia memeriksa dokumen pengiriman beberapa minggu terakhir. Pola yang sama kembali muncul. Selalu ada selisih kecil yang jika dihitung satu persatu tampak sepele. Tetapi jika dijumlahkan, nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Ahmad kemudian mencatat semuanya dengan rapi. Ia juga meminta salinan bukti penerimaan barang dari beberapa pelanggan. Hasilnya semakin menguatkan dugaannya bahwa ada pihak yang sengaja memanipulasi laporan. Malam itu,
Setelah semua karyawan pulang, Ahmad masih duduk di ruang kerjanya. Ia menatap tumpukan berkas sambil beristighfar. Ya Allah, jangan biarkan aku menuduh orang yang tidak bersalah. Tunjukkanlah kebenaran dengan cara yang Engkau ridai. Keesokan harinya, Pak Yusuf datang lebih awal ke kantor. Melihat Ahmad masih sibuk memeriksa dokumen, ia bertanya, "Kamu belum pulang semalam?" Ahmad tersenyum. "Saya hanya ingin memastikan semuanya benar sebelum menyampaikan sesuatu." Ia lalu menyerahkan map berisi seluruh catatan, bukti dan perbandingan data yang telah ia kumpulkan. Pak Yusuf membacanya dengan saksama. Semakin lama wajahnya semakin serius. "Subhanallah," ucapnya lirih. "Selama ini aku merasa ada yang tidak beres, tetapi tidak pernah memiliki bukti sejelas ini." Pak Yusuf menutup map itu perlahan. "Terima kasih Ahmad, karena ketelitianmu, perusahaan ini mungkin terselamatkan dari kerugian yang jauh lebih besar." Ahmad menundukkan kepala. "Semua ini bukan karena saya, Pak. Saya hanya menjalankan amanah. Amanah adalah titipan Allah, dan saya takut jika mengkhianatinya." Mendengar jawaban itu, hati Pak Yusuf terasa haru. Ia semakin yakin bahwa keputusan mempercayai Ahmad adalah salah satu keputusan terbaik dalam hidupnya. Namun di balik pintu kantor yang sedikit terbuka, seseorang ternyata mendengar percakapan mereka. Orang itu adalah Rudy. Wajahnya berubah pucat. Ia sadar rahasia yang selama ini ia sembunyikan perlahan mulai terbongkar. Sejak saat itu, muncul niat buruk di dalam hatinya untuk menyingkirkan Ahmad dengan cara apapun. Sejak mendengar percakapan antara Ahmad dan Pak Yusuf, hati Rudy dipenuhi rasa takut. Selama bertahun-tahun, ia bersama beberapa rekannya telah memanfaatkan kelemahan sistem perusahaan untuk mengambil keuntungan pribadi. Mereka yakin tidak akan pernah ketahuan. Namun kini, kehadiran Ahmad mengancam semua yang telah mereka bangun. Malam itu, Rudy mengumpulkan dua orang rekannya di sebuah warung yang sepi. "Kalau kita diam saja, cepat atau lambat, semua akan terbongkar," katanya dengan suara pelan. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya salah seorang dari mereka. Rudy menatap kedua temannya. "Kita harus membuat Pak Yusuf kehilangan kepercayaan kepada Ahmad." Beberapa hari kemudian, rencana itu mulai dijalankan. Saat Ahmad sedang memeriksa gudang, salah seorang pegawai diam-diam menyelipkan sebuah amplop berisi uang ke dalam laci mejanya. Mereka sengaja menunggu hingga waktu yang tepat. Menjelang siang, Rudy berpura-pura berteriak, "Uang perusahaan hilang." Suasana kantor mendadak panik. Semua karyawan berkumpul. Pak Yusuf segera datang. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Rudy menjawab dengan wajah yang dibuat-buat cemas. "Tadi saya menyimpan uang perusahaan di meja administrasi. Sekarang sudah tidak ada." Beberapa pegawai berpura-pura mencari ke berbagai ruangan. Tak lama kemudian, seseorang membuka laci meja Ahmad. "Pak, di sini ada amplop berisi uang." Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepada Ahmad. Rudy berpura-pura terkejut. "Ahmad, bagaimana uang itu bisa ada di mejamu?" Ahmad memandang amplop itu dengan tenang. Ia benar-benar belum pernah melihatnya. "Saya tidak tahu." Beberapa karyawan mulai berbisik-bisik. Ada yang tampak kecewa. Ada pula yang langsung menuduh dalam hati. Namun Pak Yusuf tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ia menatap Ahmad cukup lama. "Ahmad." "Iya Pak." "Apakah kamu mengambil uang ini?" Ahmad menjawab tanpa ragu sedikit pun. "Demi Allah, saya tidak mengambilnya." Jawaban itu diucapkan dengan suara tenang, tanpa kepanikan, tanpa kemarahan. Pak Yusuf mengangguk pelan. "Aku percaya kepadamu." Ucapan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Rudy bahkan tidak menyangka Pak Yusuf akan memberikan kepercayaan sebesar itu. Pak Yusuf kemudian berkata dengan tegas, "Kejujuran seseorang tidak diukur dari satu amplop yang ditemukan di atas meja.
Aku mengenal Ahmad bukan sehari atau 2 hari. Aku melihat sendiri bagaimana ia mengembalikan dompet berisi uang yang jauh lebih banyak tanpa mengambil 1 rupiah pun. Ia lalu memandang seluruh karyawan. Masalah ini belum selesai. Kita akan mencari kebenaran dengan cara yang adil. Jika ada yang sengaja memfitnah orang yang jujur, ketahuilah bahwa bukan hanya perusahaan yang dirugikan, tetapi juga dirinya sendiri di hadapan Allah. Mendengar perkataan itu, wajah Rudi mulai pucat. Ia menyadari bahwa fitnah yang disusunnya tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, kepercayaan Pak Yusuf kepada Ahmad justru semakin kuat, sementara kebohongannya mulai mendekati titik kehancuran. Setelah kejadian itu, Pak Yusuf memutuskan untuk tidak mengambil tindakan secara tergesa-gesa. Ia percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya jika dicari dengan jujur. Diam-diam ia meminta bantuan seorang sahabat lamanya yang ahli dalam sistem keamanan perusahaan. Beberapa kamera pengawas tambahan dipasang di area gudang, ruang administrasi, dan lorong-lorong yang sering dilalui karyawan. Semua dilakukan tanpa sepengetahuan para pegawai. Sementara itu, Ahmad tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak menyimpan dendam kepada siapapun, bahkan kepada orang yang telah memfitnahnya. Dalam setiap sujudnya, ia hanya berdoa, "Ya Allah, jika ada yang membenciku, jangan balas mereka karena diriku. Berilah mereka petunjuk agar kembali ke jalan yang benar." Beberapa hari kemudian, kesempatan yang ditunggu akhirnya datang. Rudi dan 2 rekannya kembali menjalankan kebiasaan lama. Mereka mengurangi jumlah barang yang dikirim, lalu mengubah angka dalam laporan agar selisihnya tampak wajar. Mereka mengira tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatan itu. Semua gerakan mereka terekam dengan jelas oleh kamera pengawas. Tidak hanya itu, Ahmad yang sedang melakukan pemeriksaan rutin menemukan kembali ketidaksesuaian antara jumlah barang di gudang dan data pengiriman. Sore harinya, Pak Yusuf mengumpulkan seluruh pegawai di ruang rapat. Suasana terasa tegang. "Ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada kalian," katanya dengan tenang. Sebuah layar dinyalakan. Satu persatu rekaman kamera mulai diputar. Terlihat dengan jelas bagaimana Rudi dan kedua rekannya memindahkan sebagian barang ke rekaman berikutnya memperlihatkan saat salah. Satu dari mereka diam-diam menyelipkan amplop ke laci meja Ahmad. Ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun mampu berkata-kata. Wajah Rudi berubah pucat. "Saya yang mencuri. Yang paling kamu rugikan bukan hanya perusahaan ini, Rudi, tetapi dirimu sendiri." Ia tidak menunjukkan wajah kemenangan. Tidak ada senyum mengejek. Tidak ada kata-kata yang merendahkan. Tetapi pada akhirnya, Allah akan meninggikan derajat orang yang tetap menjaganya. Suasana ruang rapat masih dipenuhi keheningan. Rudi berdiri dengan kepala tertunduk. Air matanya terus mengalir, bukan lagi karena takut kehilangan pekerjaan, tetapi karena ia menyadari betapa jauh dirinya telah tersesat. Pak Yusuf menatap seluruh karyawan satu persatu. "Hari ini kita semua belajar satu pelajaran penting," ucapnya tenang. "Perusahaan bisa rugi karena kehilangan uang. Namun kerugian terbesar adalah ketika kita kehilangan kejujuran." Tak seorang pun berani mengangkat kepala. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang tak disangka terjadi. Ahmad melangkah mendekati Rudi. Semua orang mengira ia akan meluapkan kekecewaannya. Namun Ahmad justru mengulurkan tangan. "Pak Rudi," katanya dengan lembut, "jika Bapak benar-benar menyesali semua ini, maka pintu taubat Allah masih terbuka. Saya sudah memaafkan Bapak." Rudi tertegun. Ia menatap Ahmad dengan mata yang basah. "Setelah semua yang kulakukan, kau masih bisa memaafkanku?" Ahmad tersenyum. "Dulu saya juga pernah diuji oleh harta. Bedanya, Allah memberi saya kekuatan untuk menolak. Hari ini Bapak sedang diuji dengan penyesalan. Semoga Allah juga memberi Bapak kekuatan untuk memperbaiki diri."
Mendengar kata-kata itu, beberapa karyawan ikut meneteskan air mata. Pak Yusuf menghela napas panjang. Rudi, sebagai pemilik perusahaan, aku tidak bisa membiarkan kesalahan ini berlalu tanpa konsekuensi. Kerugian yang terjadi harus dipertanggungjawabkan. Rudi mengangguk. Saya siap menerima hukuman apapun. Pak Yusuf melanjutkan. Namun sebagai saudaramu sesama muslim, aku juga tidak ingin menutup pintu taubatmu. Setelah seluruh kerugian dihitung dan diselesaikan sesuai aturan, jika suatu hari kamu benar-benar berubah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Rudi menangis terseduh-seduh. Terima kasih. Saya berjanji akan memperbaiki hidup saya. Beberapa minggu kemudian, setelah proses penyelesaian selesai, perusahaan berjalan kembali dengan lebih baik. Sistem pengawasan diperbaiki, laporan dibuat lebih transparan, dan seluruh karyawan mengikuti kajian rutin setiap Jumat pagi yang dipimpin seorang ustadz setempat. Pak Yusuf sengaja mengadakan kajian itu agar seluruh pekerja tidak hanya bertumbuh dalam keterampilan, tetapi juga dalam keimanan. Suatu sore ketika Ahmad sedang menutup buku laporan, Pak Yusuf menghampirinya sambil tersenyum. Ahmad, dulu kamu datang ke perusahaan ini tanpa membawa apapun selain kejujuran. Ia menepuk bahu Ahmad dengan penuh rasa bangga. Hari ini, kejujuranmu telah menyelamatkan perusahaan, menjaga hak banyak orang, dan bahkan menjadi sebab seseorang kembali mengenal jalan taubat. Inilah bukti bahwa rezeki yang paling besar bukan hanya harta, melainkan keberkahan yang Allah titipkan kepada hambanya yang bertakwa. Perusahaan Pak Yusuf berkembang semakin pesat. Para pelanggan mulai memberikan barang selalu terjaga, dan setiap keuntungan terbesar perusahaan ini bukanlah bertambahnya harta, tetapi bertambahnya kepercayaan. Sementara itu, kehidupan Ahmad juga mulai berubah. Ia dapat membawa ibunya berobat secara rutin hingga kesehatan. Terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca bergantian oleh ibu dan anak itu. Namun, meski kehidupannya kini jauh lebih baik, Ahmad tidak pernah melupakan masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Suatu hari, seorang pemuda datang menemuinya. Ahmad tersenyum, lalu mengajak pemuda itu duduk. Sesuatu karena Allah akan membuatmu kehilangan segalanya. Sebelum berpamitan, Ahmad menambahkan, ingatlah, rezeki tidak pernah salah alamat. Yang menjadi milikmu akan tetap menjadi milikmu, sekalipun seluruh manusia berusaha menghalanginya. Dan yang bukan milikmu tidak akan menjadi milikmu, meski kau mengejarnya dengan cara yang tidak diridhai Allah. Sejak hari itu, kisah Ahmad menyebar dari satu desa ke desa lainnya. Bukan karena ia kaya atau memiliki jabatan tinggi. Allah adalah benar. Mungkin ujian akan datang. Mungkin jalan terasa sempit. Bahkan terkadang air mata harus lebih dulu mengalir. Nescaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Semoga kisah ini mengingatkan, diperoleh dengan cara yang tidak halal